Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wa ja'alana min ahlil aqidah as-sholihah. Semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki akidah yang lurus, akidah yang sesuai dengan Al-Qur'an, akidah yang sesuai dengan hadis, akidah yang sesuai dengan para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama salaf, di mana mereka satu pun tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah jasad. Karena jasad atau jisim itu punya pemaknaan. Saya tidak akan bacakan kitabnya, saya jadikan konten ini sederhana saja. Imam Ahmad itu menjelaskan bahwasanya setiap bahasa itu cara memahaminya adalah kalau memang dijelaskan oleh syariat, maka apa takrifnya menurut syariat. Misalnya sholat. Syariat menjelaskan sholat itu apa, maka itu yang kita pakai ketika kita bicara tentang sholat di dalam agama. Kalau memang syariat tidak menjelaskan, maka pilihannya dua. Kalau enggak uruf, ya lughah, bahasa. Kalau dalam usul fikih itu disebutnya makna hakiki lughawi, atau satu lagi makna hakiki urfi. Lalu bagaimana ahli bahasa menetapkan arti dari jasad atau jisim? Mesti yang pertama itu punya ukuran. Itu namanya jisim. Jadi apapun disebut jisim karena dia punya ukuran, punya batasan. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tebalnya, ada beratnya. Itu namanya jisim atau ada masanya. Ini kita semua terima. Tidak akan ada orang yang mengingkari itu jisim. Begitu juga jasad. Jasad itu ya kita artikan jisim. Dan jisim ini mesti terdiri dari komponen-komponen yang menyusunnya. Kenapa Allah tidak mungkin jisim? Karena Allah itu tidak mungkin ada ukurannya, tidak mungkin ada tebalnya, tidak mungkin ada panjangnya, tidak mungkin ada beratnya. Bukan tidak diketahui berapa tebalnya, tapi tidak ada ukuran tebal tipisnya. Karena yang punya ukuran tebal dan tipis itu adalah khosoisu al-makhluk. Itu spesifikasi makhluk. Allah tidak mungkin punya spesifikasi makhluk. Karena disebut berbeda adalah Allah munazzah an khosoisi al-makhlukat. Hal-hal yang pasti ada di makhluk tidak mungkin ada pada Allah. Gitu ya. Jadi jelas ya. Kalau kamu merujuk kepada akidahnya Imam Ahmad itu jelas setelah mentakrif apa itu jisim, Allahu munazzahun min ayyakuna jisman. Tidak mungkin Allah itu berupa jisim. Sekarang pertanyaannya, kenapa muncul ada orang yang berpikir mungkin saja Allah berupa jisim? Kenapa? Karena tidak pernah ada Al-Quran atau hadis yang mengatakan walaisallahu jisman, walaisallahu jasadan. Allah bukan jisim, Allah bukan jasad, nggak ada dalilnya. Jadi kalau kamu mau menafikan Allah bukan jisim, harus ada dalilnya. Itu kan hujahnya orang-orang kan begitu. Ya, saya sampaikan argumentasi yang sederhana sekali. Ada nama dalil itu iltizam atau konsekuensi. Artinya kamu diwajibkan menghadap ke barat, kamu dilarang ke timur. Ini konsekuensi namanya. Walaupun itu kaidahnya lain. Artinya ada hukum turunan yang menjadi konsekuensi. Kalau kamu sudah diwajibkan menghadap ke barat, artinya kamu dilarang menghadap ke timur atau menghadap ke selain barat. Kenapa? Karena yang wajib ke barat. Kalau Allah sudah berbeda dengan makhluk, maka tidak ada sifat-sifat yang spesifik kepada makhluk itu ada pada Allah. Ada awalnya itu makhluk, ada akhirnya itu makhluk, diciptakan itu makhluk, berubah-ubah itu makhluk, terdiri dari bagian-bagian itu makhluk. Maka Allah itu bukan seperti itu semua. Maka kalau akidah Asy'ariyah itu menjelaskan Allah itu menolak kam munfasil, kam muttasil. Kam munfasil itu adalah satu dari bagian kelompok. Seperti kamu punya anak 10, satu anak kamu namanya Maman, maka Maman itu adalah bagian dari anak kamu yang lain. Karena terpisah, maka namanya kam munfasil. Kalau kam muttasil, satu hal tapi di dalamnya yang terdiri. Seperti satu tubuh, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Nah, dari sini ketika kita mendengarkan orang mengatakan kita harus meyakini Allah ada tangannya. Iya, yadullah itu tangan Allah bahasa Indonesianya. Ainullah mata Allah bahasa Indonesianya. Sakullah betis Allah bahasa Indonesianya. Apalagi rijlullah ya, kaki Allah bahasa Indonesianya. Kalau kita alihkan ke bahasa, pertanyaannya adalah apakah kaki Allah, tangan Allah, mata Allah itu adalah sama dengan maksud dari tangan, mata, kaki yang kita kenal? Ini pertanyaannya.
Bukan apakah sama dengan tangan kita. Jelas tidak mungkin. Tidak perlu tangan Allah. Tangan monyet tidak sama dengan tangan kita. Tangan monyet ada bulunya. Tangan kamu dengan tangan teman kamu tidak sama. Kalau mau main sama-samaan. Tetapi ada konsep yang kita pahami bersama. Apa itu tangan? Nah, ini kalau bahasanya Muhammad itu adalah ma'arodu idza atlaku aliyah. Apa yang mereka maksudkan ketika mereka mengucapkan kata tangan yang disepakati bersama. Kalau bahasanya Imam Nawawi itu al-makna al-muta'aruf fi haqqina. Makna yang kita kenal. Kalau fatwanya Tarjih Muhammadiyah al-makna al-mutabadir fi dinina. Makna yang langsung kita tangkap. Di mana tiga-tiganya ini mau menggunakan bahasa Al-Baihaqi juga An-Nawawi, makna yang dikenal itu bukan itu, laisa muradahu. Bukan itu adalah maksudnya, bukan. Kalau dalam Tarjih Muhammadiyah wajib berpaling bahwa bukan itu. Kalau Imam Ahmad bahasanya bukan yang mereka maksudkan ketika bicara tangan. Jadi kalau ada orang ngomong yadullah, beda dengan orang ngomong yadu Muhammadin atau yadu fulanin. Walaupun artinya sama-sama tangan. Yang terbayang di kepala kita itu bukan tangannya Allah beda dengan tangan dia, bukan. Makna dari tangan ketika dinisbatkan kepada fulan, kita tahu, terbayang tangan itu apa. Apa indikasinya tangan? Spesifik tangan atau sesuatu disebut tangan. Yang pertama dia itu namanya jarihah, anggota tubuh yang berfungsi untuk membantu tugas tubuh. Tangan memegang. Itu sifat pertama namanya tangan. Jadi kalau orang ngomong tangan, semuanya sepakat. Mesti alat untuk menggenggam, memegang atau memukul. Mesti itu. Jadi alat untuk melakukan sesuatu. Satu ya, jarihah namanya. Yang kedua, mesti itu merekap, terdiri dari bagian-bagian. Ada telapak tangan, ada kuku, ada jari, ada lengan bawah, ada siku, ada lengan atas. Bahu ini juga disebut tangan ya. Itu tangan. Begini juga kaki. Mesti yang pertama sifatnya jarihah, alat untuk berjalan. Kemudian di situ kaki itu adalah ada bagian-bagiannya, ada mata kaki, telapak kaki, betis, dengkul. Kadang orang otaknya taruh di sini, itu masalah ya. Di sini otak itu, paha. Mesti kamu ngomong apapun, siapapun yang ngomong kalau bicara kaki dinisbatkan kepada orang, kakinya fulan, kakinya maman, mesti yang kamu bayangkan adalah itu. Satu, telapak kakinya. Dua, alat untuk berjalan. Tiga, kategorinya ya, kalau alat untuk berjalan kategori jarihah, anggota tubuh. Kalau ada bulunya, ada betisnya, itu kategori murokabnya, terdiri dari bagian-bagian. Terus yang ketiga, mesti itu adalah ba'dun minal kul, atau fragmen bahasanya, fragmen ya. Bagian dari satu kesatuan tubuh, itu namanya ada kaki. Tidak ada kaki itu sendiri. Kaki bukan bagian dari apa-apa, itu tidak ada. Kamu jangan bilang kalau dipotong, enggak, pada hakikat. Nah, orang ngomong kaki, mesti kakinya siapa? Itu namanya makna yang dohir. Dan makna-makna seperti ini ditolak untuk dinisbatkan kepada Allah. Itu yang paling penting sebetulnya. Bukan kita menolak Allah berkaki, Allah bertangan. Tapi yadullah ada. Tangan Allah kalau bahasa Indonesia. Tetapi tangan ini bukan bermakna tangan seperti yang kita kenal. Lalu tangan seperti apa? Ada di situ tafwid makna. Ya tidak tahu. Bukan tafwid terjemah. Kamu kadang terbalik. Tafwid makna itu kita tidak tahu apa maksudnya. Kalau terjemahnya tahu tangan. Tapi kalau diterjemahkan secara dohir, tangan seperti tadi yang disebutkan salah satunya itu baru ya. Termasuk juga mesti jisim. Mesti ada ukurannya. Mesti ada tebalnya. Mesti ada tipisnya. Mesti ada panjangnya. Itu tangan. Kalau ini ada kepada Allah, nanti kamu akan terbayang berarti Allah itu ada tangannya dua, kakinya, kepala, wallahu alam, nggak ada kepala tapi ada mata. Maka muncul ilustrasi ya berarti jasad. Nah itu efek memaksa memaknai kalamullah dengan pemahaman yang kita pahami keseharian. Padahal sebetulnya ada solusi untuk menolak ini. Kenapa? Karena misalnya tangan. Kita toh ketika bicara tangan ada juga kadang bukan bermakna seperti spesifikasi tadi. Maksudnya harus ada ukuran, enggak. Misalnya tangan kanan Pak Jokowi. Itu kan kita tidak bicara tangan lagi. Atau kamu bicara leher. Kalau bicara leher ke orang kamu terbayang, tapi kalau leher bola misalnya, kamu nggak akan terbayang mana leher bola. Mesti kamu akan berpikir leher makna lain. Yadun misalnya. Kalau yadun untuk jasad, untuk orang, kamu akan terpikir seperti itu. Tapi kalau yadullah, kenapa kamu paksa pikiran kamu itu sama ketika yadun ini disambungkan dengan yadu fulan? Karena kamu menganggap Allah yang seperti fulan itu. Itu tidak bisa dipungkiri.
Kalau kamu sudah meyakini Allah bukan jisim, bukan jasad, maka ada kalimat yadullah, kamu tidak akan pernah berpikir Allah itu seperti ada bagian-bagiannya, ada bagian tangannya, ada bagian kakinya, ada bagian matanya. Kenapa? Karena kalau sudah ada bagian-bagian seperti itu dalam pemahaman kamu, kamu jangan berdusta, mesti kamu akan membayangkan sesosok tubuh. Makanya ada bahasa jasad. Itu Pak, masalahnya di situ. Akhirnya sama dengan makhluk. Mesti ada batasannya, sebesar apapun, mesti ada ukurannya. Tangan kanannya semana, tangan kirinya semana, kan begitu. Kalau kamu paksa makna tangan seperti tangan yang kita kenal. Oh enggak, tangannya Allah beda dengan tangan kita. Apa bedanya? Tangan Allah kita tidak tahu seperti apa. Kalau tangan kamu seperti ini. Jangankan dengan tangan kita, tangan monyet dengan tangan kita beda. Maka yang orang ngomong seperti itu kita tanya maksudnya beda bagaimana? Apakah bukan anggota tubuh? Satu. Apakah bukan terdiri dari bagian-bagian? Apakah bukan berfungsi untuk, apalagi ada yang ngomong ustaznya itu untuk menggenggam. Itu apalagi itu ya. Apakah bukan satu bagian dari sekelompok, bakdul ya, fragmen ya. Kalau ini semua ditolak maka sudah benar berarti. Ya Allah bertangan tapi. Itu Imam Ahmad begitu. Asbatalillahi yadan. Tetapi catatannya itu. Satu, bukan anggota tubuh, tidak terdiri dari bagian apapun, tidak punya ukuran, bukan bagian dari tubuh, tidak punya tidak punya fisik ya. Maka kalau kamu bisa begitu, ada tangan artinya seperti itu, ya silahkan. Itu namanya tangan Allah begitu. Begitu. Nah makanya ini sebetulnya disebut dengan takwil ijmali. Artinya sebetulnya kamu sudah sedikit menggeser dari makna tangan. Kenapa? Karena kalau kita tahu tangan itu yang seperti yang kita kenal, ketika ada bahasa tangan bukan seperti yang kita kenal, berarti sudah bukan makna asalnya, berarti sudah bukan makna dohirnya. Maka ada orang yang meledek akidah orang-orang seperti ini, yafirruna mimma waqa'u fihi. Mereka menolak takwil, sebetulnya mereka ya di situ. Atau kalau tidak mau terjebak kepada musyabbihah. Berarti memang kamu berakidah Allah itu yang ada bentuknya. Itu berarti masuk kepada firqah musyabbihah, kata Ibnu Hajar ya. Qalu bimakna ad-dhahir al-haqiqi. Mereka berpendapat bahwa maknanya ya seperti dohirnya secara hakiki. Tangan, yadun maknanya ya tangan, hakiki tangan. Cuman bentuknya tidak sama. Mungkin lebih panjang atau lebih pendek, wallahu a'lam. Jadi intinya kita meyakini Allah itu tidak sama dengan apapun. Kalau kamu membayangkan ada kesamaan, aneh. Ada yang bilang Allah melihat, kita melihat tidak sama. Pak, itu dangkal sekali orang berbicara begitu. Dia tidak bisa membedakan mana yang mutasyabihat dari teks-teks itu. Kalau melihat itu bukan mutasyabihat. Allah melihat ya melihat. Kita tidak iskal. Allah melihat. Tidak akan sama takrifnya melihatnya Allah dengan melihatnya kita. Kita melihat butuh objek, kita melihat butuh sarana. Allah tidak. Sudah jelas berbeda. Artinya, coba dengarkan kajiannya Ustaz Fahmi Salim itu. Jelas jadi dibagi ya. Tidak semua sifat Allah itu sama kategorinya. Yang menjadi masalah itu seperti ketika ada yang menjadi spesifikasi makhluk. Seperti berkaki, bertangan. Kalau mendengar melihat bukan spesifikasi makhluk. Tembok tidak melihat. Tidak semua makhluk itu melihat. Artinya melihat ini tidak melekat, tidak menjadi ciri khas makhluk. Jadi nggak ada persoalan. Allah punya sifat itu. Toh itu bukan sifat spesifikasi makhluk. Tapi kalau bertempat, ada di satu tempat, punya ukuran, berubah-ubah. Itu spesifikasi makhluk. Maka kita itu akidahnya tanzih. Tanzih itu apa? Mensucikan. Mensucikan itu apa? Dari sifat kekurangan. Kholik yang paling tinggi tidak mungkin punya sifat kekurangan. Maka khosois bagi kholik tidak mungkin dimiliki oleh makhluk. Karena makhluk ini rendah. Khosois makhluk, yaitu sifat kekurangan tidak mungkin dimiliki oleh kholik. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Saya ingin bicara akidah itu dengan bahasa, ya kalau kamu tidak percaya dengan saya, silahkan cari yang lain. Tapi saya bertanggung jawab dengan yang saya ucapkan ini. Jadi sederhana itu. Jadi jangan lagi kamu, manusia berbicara, Allah berbicara. Berbicara itu bukan kekurangan yang pertama. Bukan sifat spesifik makhluk. Bukan khosois makhluk. Kalau kamu baca dalam kitab akidah manapun, munazzah itu an sifatil makhluk. Kalau bahasa lain an simah. Simah itu ciri khas. Mesti ada pada makhluk, maka tidak mungkin ada pada Allah. Kalau memang ini perlu dan ada yang membantah saya, ya saya sudah mulai coba
pakai bahasa-bahasa rendah saja, bahasa-bahasa yang semua bisa paham. Lalu silakan kamu cari momennya kapan kita diskusi, bukan berdebat. Saya salah di mana omongan saya yang tidak ada dasarnya gitu ya. Mungkin begitu caranya kita berdialog lebih dekat, biar tidak asal-asal menyalahkan orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.